Film diawali ketika Jason Dessen yang tinggal bersama anak dan istrinya yang bernama Charlie dan Daniela. Lalu setelah mengantar Charlie ke sekolahnya, maka Jason langsung menuju Universitas Lakemont, tempat di mana Jason mengajar sebagai dosen fisika. Di dalam perkuliahan, Jason menjelaskan tentang salah satu prinsip fisika, yaitu dalam interpretasi di Copenhagen, menjelaskan tentang mekanika kuantum yang menyatakan sebuah teori gila. Teori gila tersebut bernama superposisi, di mana dalam sebuah percobaan ada sebuah kotak yang tertutup di mana dalam kotak itu ada seekor kucing dan sebuah racun. Maka kucing tersebut memiliki probabilitas 50% mati dan 50% hidup sebelum kita membuka dan melihatnya secara langsung. Dengan kata lain, superposisi adalah istilah probabilitas atau kemungkinan yang akan terjadi. Lalu pada malam harinya saat mereka makan malam bersama, salah satu temannya yang mendapatkan penghargaan dalam bidang sains seperti penghargaan Nobel yang bernama Ryan menelpon dan mengajak Jason untuk merayakan penghargaan itu di sebuah bar dekat rumahnya. Namun karena itu adalah hari berkumpul dengan keluarganya, maka Jason menghiraukan telepon dari Ryan. Namun berbeda dengan istrinya, Daniela justru menyuruh Jason agar mendatangi pesta perayaan temannya itu, apalagi bar itu di dekat rumah mereka. Dan karena pasangan dari istrinya, maka Jason pun pergi dengan berjalan kaki. Setibanya di sana, Jason mengucapkan selamat kepada temannya itu. Namun Ryan mengatakan jika sebenarnya dia memanggil Jason datang untuk menawarinya sebuah pekerjaan di sebuah perusahaan neuroteknologi di San Francisco. Jason akan mendapatkan gaji berkali-kali lipat lebih banyak ketimbang mengajar sebagai dosen. Namun Jason harus mendiskusikannya terlebih dahulu dengan sang istri karena pindah akan membuat keluarga mereka harus beradaptasi lagi di kota yang baru. Kemudian saat dalam perjalanan pulang, saat Jason berjalan di bawah kolong rel kereta, seorang pengemis meminta uang kepada Jason. Lalu karena kasihan, maka Jason pun hendak memberikan uang kepada pengemis itu. Tapi tiba-tiba saja pengemis itu keluar yang ternyata dia adalah seorang laki-laki yang memakai topeng. Laki-laki itu kemudian menodongkan senjata kepada Jason dan mengambil dompet serta handphone milik Jason. Kemudian laki-laki itu menyuruh Jason agar masuk ke dalam mobilnya dan membawa mobil tersebut menuju suatu tempat. Lalu mereka pun sampai di salah satu gudang. Laki-laki itu pun menyuruh Jason turun dari mobil dan membuka seluruh pakaiannya. Kemudian laki-laki itu menyuruh Jason agar masuk ke dalam area dalam gudang. Dan saat ada kesempatan, Jason mencoba untuk melawan laki-laki itu. Namun Jason tidak bisa mengalahkannya dan harus terjatuh dari tangga. Laki-laki itu lalu menyuntikkan sesuatu kepada Jason. Kemudian, laki-laki itu menyuruh Jason agar memakai pakaian yang ada di dalam sebuah tas. Dan setelah memakainya, Jason pun sudah mulai merasakan obat bius yang disuntikkannya tadi dan akhirnya pingsan. Setelah sadar, Jason lalu terbangun di dalam sebuah ruangan. Jason pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Jason lalu mencoba keluar dari ruangan itu, namun pintu ruangan tersebut terkunci. Kemudian seorang wanita yang bernama Amanda datang, masuk dan menemui Jason. Saat Amanda menanyakan apakah Jason mengenalnya atau tidak, dengan kebingungan, Jason pun mengatakan jika dia sama sekali tidak mengenal Amanda. Kemudian Amanda membawa Jason pergi ke salah satu ruangan untuk mewawancarainya bersama dengan seorang laki-laki yang dikenali oleh Jason yang bernama Leighton. Amanda dan Leighton pun mewawancarai Jason di tengah-tengah para pegawai perusahaannya. Leighton pun mencoba memberitahu jika Jason sedang melakukan sebuah penelitian tentang perpindahan dimensi, di mana dalam penelitian itu Jason telah menghilang selama 14 bulan dan 10 hari, namun akhirnya bisa kembali. Dan dari itu mengungkapkan bahwa penelitiannya telah berhasil. Leighton lalu menanyakan tempat-tempat apa saja yang telah dikunjungi Jason ketika berhasil masuk ke dimensi dunia lain itu. Namun Jason hanya mengatakan jika terakhir kali dia berada di dalam sebuah bar bersama dengan temannya yang bernama Ryan. Dan luka di kepalanya karena ada seseorang yang memukulinya, tapi Jason tidak mengenali orang tersebut. Namun karena begitu banyak pertanyaan yang diberikan kepada Jason, membuat Jason sedikit marah bercampur bingung karena tidak mengenal mereka semua kecuali Leighton yang mantan teman kuliahnya dulu. Jason lalu meminta kepada mereka untuk membiarkannya kembali pulang. Kemudian saat mereka mau membawa Jason kembali ke ruangan awal, saat melihat kesempatan, Jason lalu berlari masuk ke dalam sebuah lift dan mencari jalan keluar dari gudang tersebut. Dan saat Jason tiba di depan pintu keluar itu, pintu tersebut harus dibuka dengan kunci khusus pegawai. Kemudian seorang security datang dan membukakan pintu untuk Jason dengan kunci miliknya. Dan saat pintu itu telah terbuka, Jason lalu berlari karena melihat Leighton dan Amanda yang datang dan ingin menangkapnya. Saat berada di halaman gedung, Jason pun memanjat pagar agar bisa keluar dari gedung tersebut. Jason berlari dan terus saja berlari dari kejaran Leighton. Lalu Jason menghentikan sebuah taksi dan masuk ke dalamnya. Jason menyuruh sopir taksi tersebut agar membawanya kembali ke rumahnya di Jalan Eleanor nomor 44. Dan saat Jason sampai di rumahnya, Jason kemudian masuk dan mencari istri dan anaknya.
Jason lalu melihat Amanda yang berada di rumah tersebut. Jason kemudian naik ke atas ke kamar anaknya Charlie. Namun saat tiba di sana, kamar itu ternyata adalah ruang kerja, di mana di dalam ruangan itu terlihat Jason memenangkan berbagai penghargaan dan prestasi di bidang sains dan pengetahuan. Lalu Amanda mengatakan jika Jason belum menikah dan juga belum memiliki anak. Selama ini Jason dan Amanda tinggal di rumah tersebut. Mendengar itu membuat Jason semakin buak dengan situasi saat itu. Lalu tiba-tiba saja Jason melihat dari balik jendela jika anak buah Leighton datang ke rumahnya. Dengan cepat Jason lalu berlari kabur melalui pintu belakang rumahnya. Sementara itu laki-laki bertopeng yang menangkap Jason masuk ke dalam rumah Jason dan bertemu dengan Daniela di dapur. Yang ternyata laki-laki bertopeng itu adalah Jason itu sendiri. Nah, untuk membedakan kedua Jason ini, jadi kita sebut saja Jason ilmuwan dan Jason dosen. Nah, jadi gini guys, laki-laki yang bertopeng itu adalah Jason ilmuwan dari dimensi dunia yang berbeda dengan dimensi dunia dari Jason dosen. Jason ilmuwan menangkap Jason dosen agar bisa bertukar dunia, di mana Jason ilmuwan tinggal bersama dengan Amanda dan tidak memiliki anak, sedangkan Jason dosen tinggal bersama dengan Daniela dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Charlie. Jadi Jason ilmuwan itu Jason palsu dan Jason dosen adalah yang asli guys. Oke? Kemudian Jason dosen berusaha agar tidak tertangkap Leighton dan anak buahnya. Lalu Jason dosen masuk ke dalam bar yang ada di dekat rumahnya. Jason lalu bertanya kepada bartender tentang apakah dia mengenali dirinya. Namun bartender itu sama sekali tidak mengenal Jason. Jason dosen belum sadar jika dia telah berpindah dimensi dan bertukar dunia dengan Jason ilmuwan. Jason lalu pergi ke sebuah rumah sakit untuk memeriksa pikirannya. Kemudian dokter pun memasukkan Jason ke dalam alat pemindai untuk memeriksa kepalanya. Setelah itu Jason pun dirawat di rumah sakit tersebut. Keesokan harinya Jason dosen akhirnya terbangun. Salah satu dokter pun memberitahu hasil dari pemeriksaan kepalanya tidak menunjukkan adanya sebuah kerusakan. Lalu dokter tersebut mengatakan jika mereka tidak menemukan keluarga Jason yang bernama Daniela dan anaknya yang bernama Charlie. Lalu Jason mengambil perangkat tablet milik dokter itu dan mencari nama istrinya di web. Saat Jason dosen mengetiknya, muncullah gambar Daniela yang ternyata adalah seorang pelukis terkenal di kota tersebut. Kemudian saat Jason dosen keluar dari rumah sakit, dia melihat Lawrence, anak buah Leighton yang datang ke rumah sakit tersebut. Untungnya saja Jason dosen menyamar sebagai dokter dengan memakai jas dokter yang dia ambil, dan dengan berhati-hati Jason dosen pun keluar dari rumah sakit tersebut. Jason pun masuk ke dalam sebuah pameran lukisan Daniela yang telah dia lihat di web tadi. Saat bertemu dengan Daniela, alangkah bahagianya Jason melihat kembali istrinya dari dunia yang berbeda dengan penampilan yang juga berbeda. Tapi Jason dosen belum sadar jika dia berada di dalam dunia yang berbeda. Kemudian Ryan juga datang di tengah-tengah pameran tersebut. Lalu saat Daniela sedang ada sesi wawancara dengan majalah Times, Ryan dan Jason pun berbincang-bincang, di mana Ryan mengira jika Jason telah tewas karena sudah setahun lebih menghilang entah kemana. Lalu Ryan menanyakan soal senyawa yang telah dia berikan untuk penelitiannya bersama dengan perusahaan Velocity. Namun Jason dosen sama sekali tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Ryan. Lalu pada malam harinya mereka bertiga berkumpul. Ryan, Daniela, dan Jason berkumpul di apartemen Daniela. Daniela lalu menanyakan tentang kondisi Jason yang menghilang dan tiba-tiba saja muncul kembali. Jason pun menceritakan ingatannya yang ada di dalam pikirannya, di mana dia adalah suami dari Daniela dan mereka berdua menikah lalu dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Charlie. Sedangkan Ryan adalah seorang ilmuwan yang dengan hasil penemuannya mendapatkan berbagai penghargaan. Mendengar itu membuat Ryan menganggap jika Jason telah gila, dan kemudian Ryan pun pergi. Sedangkan Jason untuk sementara ini tinggal di apartemen Daniela. Lalu pada keesokan harinya, Jason dosen memberitahu Amanda jika dia berada di rumah sakit jiwa untuk memeriksakan kondisinya. Mendengar itu, membuat Amanda lalu bergegas pergi ke rumah sakit jiwa tersebut. Tapi ternyata itu hanyalah sebuah tipuan agar Jason bisa masuk ke dalam rumah Amanda. Jason pun langsung masuk ke dalam ruang kerja di lantai atas. Di ruangan itu Jason memberitahu Daniela jika dia sangat yakin dan sadar bahwa dia memiliki keluarga yang bahagia bersamanya. Tapi entah kenapa, itu seakan-akan kenangan yang sangat-sangat nyata baginya. Kemudian Daniela memberitahu jika dulu memang sewaktu dia hamil anak dari Jason justru memilih untuk menggapai karirnya dengan melanjutkan risetnya. Maka akhirnya Daniela pun menggugurkan kandungannya itu dan dia juga melanjutkan karirnya sebagai seorang seniman hingga kini. Mendengar itu membuat Jason dosen seakan-akan tidak percaya. Dan ya, kita semua tahu jika Jason yang tidak mau bertanggung jawab itu adalah Jason ilmuwan yang sekarang sudah berada di dunia Jason dosen.
Kemudian Jason Dawson mengemasi barang-barang yang bisa diambil yang ada di ruangan tersebut. Dan setibanya di apartemen Daniela, Jason Dawson pun membuka berkas-berkas yang dia temukan di ruang kerja di rumah Amanda. Yang akhirnya Jason menyadari bahwa dirinya di dunia ini telah berhasil membuat sebuah alat untuk berpindah dunia dan dimensi, di mana kemungkinan dirinya di dunia ini merasa menyesal tidak bisa hidup bersama dengan Daniela, dan untuk itu dia membuat alat untuk bisa berpindah dimensi dan pergi ke dunianya agar bisa hidup bersama dengan Daniela dan memiliki keluarga yang bahagia. Lalu pada malam harinya terdengar seseorang mengetuk pintu apartemen Daniela. Saat Jason Dawson mengeceknya, ternyata itu adalah Lawrence yang mencoba datang menangkap Jason. Saat Lawrence berhasil masuk ke dalam apartemen Daniela, Lawrence lalu membunuh Daniela dan membawa Jason pergi. Jason pun tidak menyangka jika Daniela akan tewas di hadapannya dan Jason tidak bisa berbuat apa-apa. Jason Dawson kemudian dibawa menuju fasilitas Velocity, di mana Leighton mengurung Jason di dalam sebuah ruangan dan mengawasinya. Lalu karena tewasnya Daniela, maka polisi melakukan penyelidikan dan datang ke Velocity. Detektif Mason yang ditugaskan dalam kasus ini mengajukan beberapa pertanyaan kepada Leighton, yaitu tentang keberadaan Jason. Karena malam tewasnya Daniela, Jason diketahui berada bersama dengan Daniela, tapi Leighton tidak mau memberitahu keberadaan Jason. Leighton membohongi detektif tersebut agar Jason tidak dibawa ke kantor polisi. Amanda yang mengetahui jika saat mereka menangkap Jason, mereka membunuh Daniela, membuat Amanda marah karena mereka bisa saja membawa Jason pergi tanpa membunuh Daniela. Tapi Leighton mengatakan jika itu sudah di luar tanggung jawabnya karena anak buahnya Lawrence yang menangkapnya mungkin tidak ingin Daniela mengetahui jika mereka lah yang telah menangkap Jason. Tapi Leighton tidak peduli, apapun akan dia lakukan untuk bisa membawa Jason kembali ke Velocity karena Leighton sudah menginvestasikan begitu banyak uang dalam proyek tersebut. Dan setelah proyek itu berhasil, kenapa justru Jason yang menganggap dirinya tidak mengetahui cara menggunakan alat tersebut? Amanda lalu mengatakan mungkin saja saat terjadi superposisi yang menyebabkan ingatannya menjadi berkurang. Di tengah pembicaraan mereka berdua, tiba-tiba saja di dalam kamera pengawas, Jason meminta kepada Leighton agar membantunya untuk mengingat semua ingatannya. Mendengar itu membuat Amanda dan Leighton lalu mendatangi Jason. Leighton kemudian mengatakan jika Jason adalah orang yang sangat cerdas dan juga ambisius yang telah membuat sebuah mahakarya yang mengubah sains dan ilmu pengetahuan. Mereka lalu membawa Jason ke dalam sebuah lab, tempat di mana mereka membuat proyek kubus superposisi. Melihat kubus yang sangat besar itu membuat Jason teringat jika dulu dia memang berencana membuat kubus seperti ini, tapi dalam ukuran yang kecil. Namun penelitian kecilnya itu tidak pernah berhasil. Jason pun menjelaskan secara detail bagaimana mereka membuat kubus tersebut. Kemudian Jason membuka kubus itu dan masuk ke dalamnya. Leighton lalu menjelaskan jika dalam percobaannya mereka telah melakukan 4 kali dan hanya Jason yang berhasil kembali, sedangkan 3 lainnya telah menghilang. Setelah itu Leighton lalu memperlihatkan rekaman CCTV sebelum Jason menghilang, dan setahun kemudian Jason pun kembali keluar dari kubus tersebut. Lalu saat kembali ke ruangannya, Jason yang telah membaca dan mempelajari biografi dirinya sendiri menjelaskan kepada Amanda jika dirinya bukanlah Jason yang mereka maksud. Dia adalah Jason dari dunia lain masuk ke dalam dunia ini, tapi Jason Dawson juga tidak mengetahui bagaimana caranya bisa ke dunia ini. Mendengar itu, Amanda lalu memberitahu Leighton. Setelah mendapatkan informasi itu, Leighton lalu mewawancarai Jason. Leighton menyuruh Jason untuk berkata jujur dan menjelaskan apa yang telah dia katakan kepada Daniela di rumahnya tentang siapa dirinya, di mana Jason yang asli, dari mana dia berasal, dan bagaimana caranya Jason masuk ke dunia ini. Mendengar itu, Jason malah melompat dan memukuli Leighton. Melihat itu, petugas lalu masuk dan menangkap Jason. Jason kemudian diikat dan dipukuli di dalam sebuah ruangan. Kemudian Leighton datang dan memberitahu Jason bahwa jika memang dirinya bukanlah pencipta kubus itu, tapi versi lain dari dirinya telah berhasil membuatnya, yaitu Jason ilmuwan. Dan itu berarti dirinya pasti juga memiliki kemampuan yang kurang lebih sama. Paling tidak, Jason mengetahui cara kerja kubus tersebut. Leighton menjelaskan jika dirinya akan menggunakan kubus itu untuk pergi ke dunia lain dan mengambil obat yang belum pernah ditemukan atau mempelajari sesuatu yang tidak ada di dunia ini dan kemudian membawanya ke dunianya tersebut untuk dikembangkan dan dipelajari. Tapi tetap saja Jason tidak bisa membantu Leighton karena dia sama sekali tidak mengetahui cara kerja dari kubus tersebut. Kemudian Jason Dawson kembali dimasukkan ke dalam ruangannya. Di sana, Leighton membawa Ryan dan memasukkannya ke ruangan Jason. Di dalam ruangan itu, Jason memberitahu Ryan bahwa mereka telah membunuh Daniela. Mendengar itu membuat Ryan pun sangat sedih.
Lalu Jason menanyakan tentang obat yang pernah dibuat Ryan untuk Velocity. Lalu Ryan menjelaskan jika Jason lah yang telah menyuruhnya untuk membuat sebuah obat yang mengubah reaksi kimiawi di dalam korteks prefrontal di dalam sebuah otak. Tapi Ryan tidak tahu apakah obat itu berhasil atau tidak. Lalu tiba-tiba saja Layton datang dan membawa Ryan keluar dari ruangan tersebut. Beberapa saat kemudian Amanda datang dan berencana mengeluarkan Jason dari Velocity. Mereka kemudian masuk ke dalam lift untuk menuju pintu keluar. Tapi saat tiba di bawah, mereka bertemu dengan Layton di depan pintu lift. Layton pun mencoba agar bisa menahan pintu lift itu, tapi Jason berhasil memukul Layton dan kabur bersama dengan Amanda. Karena kejadian itu, mereka pun sudah tidak bisa keluar dari Velocity. Maka Amanda berencana masuk ke dalam kubus tersebut. Tapi saat hendak masuk ke dalam fasilitas kubus itu, aksesnya telah dikunci oleh Layton. Kemudian Jason mencoba memasukkan namanya dan akhirnya berhasil membuat pintu itu terbuka. Lalu mereka berdua berlari karena melihat Layton dan Lawrence yang mengejar mereka. Dan saat mereka berdua berhasil masuk, Lawrence pun mencoba menahan pintu kubus itu. Namun Amanda dan Jason berhasil menutup pintu kubus tersebut. Untungnya saja Amanda membawa senter dan menyalakannya. Amanda pun berencana pergi dari dunia ini dengan menggunakan kubus tersebut. Tapi Jason melarang Amanda ikut karena itu sangat berbahaya. Tapi Amanda tidak punya pilihan lain karena Layton sudah tahu jika dirinya akan membawa Jason kabur. Kemudian Amanda menyuntikkan sebuah serum yang pernah digunakan Jason ilmuwan kepada Jason dosen dan juga dirinya. Dan setelah beberapa menit, mereka berdua akhirnya masuk ke dalam sebuah dimensi lain. Sementara itu di luar kubus, Layton dan seluruh staf Velocity mencoba membuka kubus itu. Dan terlihat juga Lawrence yang terluka karena jari tangannya telah terpotong karena mencoba mencegah pintu kubus itu tertutup tadi. Dan saat kubus itu telah berhasil terbuka, Layton lalu masuk dan terlihat kubus itu telah kosong. Saat berada di dalam kubus itu, Layton kemudian berada di dimensi yang berbeda dengan Jason dan Amanda. Dan kita tidak diperlihatkan apa yang terjadi kepada Layton karena tiba-tiba saja Layton terluka parah dan berjalan pincang. Kemungkinan Layton memasuki sebuah dunia yang berbahaya karena dia mengira bahwa Jason dan Amanda ada di balik dari pintu kubus tersebut. Tapi dengan keadaan yang seperti itu, Layton masih berusaha berjalan dan mencari jalan keluar dari tempat tersebut. Sedangkan Amanda dan Jason yang sudah lebih dulu di dalam kubus itu mencoba mencari jalan keluar dari sana. Jason bahkan menghitung pintu yang sudah mereka lewati yang sebanyak 220 pintu. Menurutnya, ini adalah kondisi di mana otaknya sedang memvisualisasikan apa yang sebenarnya terjadi, yang bisa diartikan adalah kondisi superposisi. Kemudian saat mereka keluar, mereka berada di dalam sebuah gedung yang telah berantakan. Lalu saat mereka keluar dari gedung tersebut, mereka melihat dari kejauhan gedung-gedung yang ada mulai runtuh dan menuju mereka. Maka Amanda dan Jason pun panik dan segera masuk kembali ke dalam kubus tadi. Untungnya saja mereka berdua berhasil kembali walaupun dengan kondisi kotor karena reruntuhan gedung tadi. Jason lalu membuka serum yang mereka bawa yang tersisa 48 botol karena mereka telah memakainya 2. Lalu saat melihat koordinat, mereka menyadari bahwa kubus itu akan selalu sama koordinatnya di dalam dunia Amanda dan hanya dunia yang berada di luar kubus yang berubah. Lalu mereka kemudian kembali memakai serum itu. Mereka lalu memastikan koordinat kubus itu dengan membuka pintu dan tiba di sebuah hutan. Saat Jason mengeceknya, ternyata benar kubus itu tetap pada koordinatnya. Lalu saat Jason masuk dan membuka pintu kubus itu kembali, Jason kemudian membuka pintu yang salah. Mereka tiba di sebuah dunia yang sedang kiamat. Untungnya saja, Jason cepat menutup pintu tersebut. Amanda seakan-akan tidak percaya apa yang telah dia lihat. Jason lalu memberitahu Amanda jika semua itu adalah nyata. Itu semua adalah kemungkinan dari alam semesta yang terjadi dari setiap tindakan yang mereka ambil. Dan bisa saja di salah satu pintu tersebut ada Jason dan Amanda dari dunia lain mengambil tindakan tidak masuk ke dalam kubus itu. Dan benar saja, saat mereka membuka pintu kubus itu, mereka berada di Velocity dan melihat Layton serta Lawrence membunuh Amanda dan menangkap Jason karena tidak masuk ke dalam kubus tersebut. Saat Layton melihat Amanda, dengan cepat Jason menarik Amanda kembali masuk ke dalam kubus itu lagi. Mereka berdua lalu membuka pintu itu berkali-kali, namun mereka hanya mendapatkan sebuah dunia yang bisa saja berbahaya dan tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Dan Amanda membuka salah satu pintu dan masuk ke dalam sebuah dunia yang sedang terjadi badai salju. Jason yang melihat Amanda bertindak gegabah mencoba menghentikan Amanda. Tapi saat Jason berhasil mengejar Amanda,
Mereka kemudian tidak bisa melihat arah di mana kubus itu berada karena badai salju yang sangat lebat. Dan karena Amanda mengalami hipotermia, maka Jason lalu menggendong Amanda dan membawanya menuju sebuah rumah. Saat berhasil masuk ke dalam rumah itu, Jason lalu membungkus badan Amanda dengan selimut agar menjaganya tetap hangat. Lalu Jason berjalan ke dalam rumah dan menuju dapur. Jason lalu menemukan sebuah korek api. Setelah berhasil membuat api, Jason lalu membawa Amanda menuju dekat api tersebut agar bisa menghangatkan tubuhnya. Dan pada keesokan harinya, saat Amanda telah sadar, Amanda pun meminta maaf karena terbawa emosi yang membuat mereka sekarang terdampar di dunia entah berantah. Jason yang mendengar itu lalu menyadari bahwa bisa saja emosi dari pikiran Amanda yang telah menciptakan dunia ini sekarang. Jadi kubus itu seakan-akan terkoneksi dengan keinginan dari orang yang akan membukanya. Kemudian mereka berdua pun mencari kubus itu dengan menggunakan GPS. Lalu setelah berjalan cukup jauh, tiba-tiba saja GPS mereka rusak. Untungnya saja mereka masih memiliki kompas dan melihat arah di mana kira-kira kubus itu berada. Lalu setelah melihat kompas mereka berputar-putar tak tentu arah, maka mereka pun sangat yakin jika kubus itu sudah sangat dekat dengan mereka. Karena kubus itu memiliki medan magnet yang sangat kuat. Dan pada akhirnya setelah mencari-cari, Amanda dan Jason pun berhasil menemukan kubus itu. Mereka kemudian masuk ke dalam kubus itu dan menghangatkan diri. Di dalam kubus itu, Jason menyadari jika hari ini adalah hari ulang tahun anaknya, di mana ternyata Charlie memiliki saudara kembar dan meninggal sewaktu masih kecil. Dan setiap ulang tahun Charlie, mereka sekeluarga merayakannya di pohon yang telah mereka tanam dengan menaburkan abu anaknya yang telah meninggal itu sebagai pengingat mereka. Sementara itu, Jason ilmuwan yang sedang mengajar merasa bosan melihat mahasiswanya yang seenaknya saja dan tidak merasa dihargai saat mengajar. Maka Jason ilmuwan pun memutuskan untuk keluar dari universitas dan berhenti mengajar. Jason ilmuwan lalu pergi ke salah satu temannya di dunianya dulu yang menjadi investornya, yaitu Layton. Di dalam apartemen Layton, Jason ilmuwan mengajak Layton untuk bekerja sama untuk menciptakan dan mengembangkan sebuah penelitian. Sebenarnya Layton menolak menjadi investor dari penelitian Jason. Namun Jason ilmuwan meminta kepada Layton untuk melihat penelitiannya terlebih dahulu. Jason ilmuwan lalu membawa Layton menuju sebuah gudang. Jason ilmuwan lalu memberikan sebuah serum kepada Layton dan menyuruhnya untuk meminum serum tersebut. Lalu Jason membawa Layton menuju bawah gudang dan memperlihatkan sebuah kubus raksasa di tengah-tengah gudang itu. Layton pun kebingungan dengan fungsi dari kubus itu. Namun Jason ilmuwan menyuruh Layton agar masuk untuk mengetahuinya. Lalu saat mereka telah masuk ke dalam kubus itu, Layton pun seketika bingung dengan kondisi di dalam kubus yang awalnya sempit menjadi luas. Namun karena hal itu juga membuat Layton menjadi panik. Untungnya saja Jason ilmuwan menyuruh Layton agar tetap tenang dan memikirkan hal-hal baik saja jika ingin selamat. Lalu Jason ilmuwan mengajari Layton agar mengambil nafas panjang dan mencegah pikirannya untuk tidak memikirkan sesuatu hal yang buruk. Dan setelah itu, Jason ilmuwan memperlihatkan apa yang mereka bisa lakukan dengan kubus itu, yang membuat Layton sangat takjub dengan penemuannya itu. Lalu Jason ilmuwan menjelaskan bahwa ini adalah rahasia yang hanya dia beritahu kepada Layton. Karena di dunianya, Layton dan juga Jason adalah seorang sahabat yang telah berhasil menciptakan kubus tersebut. Maka dari itu, Jason yakin jika Layton dari dunia ini bisa juga membantunya dan mendanai risetnya lagi. Lalu setelah pulang dan melewatkan ulang tahun anaknya, Jason ilmuwan memberikan kejutan kepada Charlie. Jason memberikan sebuah mobil kepada putranya itu sebagai hadiah atas ulang tahunnya. Daniela yang melihat Jason memberikan sebuah mobil kepada putranya menjadi sangat heran. Jason pun menjelaskan jika dia berhenti mengajar dan memilih untuk melanjutkan penelitiannya yang sudah lama, di mana dia berhasil menemukan seorang investor yang akan mendanai penelitiannya tersebut. Jason bahkan menyuruh Daniela untuk kembali melanjutkan hobi melukisnya dan berhenti dari pekerjaannya dan tidak perlu lagi mencemaskan masalah uang. Sementara itu, setelah keadaan mereka stabil, maka Jason dan Amanda pun bersiap membuka pintu kubus tersebut. Namun saat mereka membukanya, ternyata mereka berada di dunia yang di dalamnya terjadi bencana banjir. Air laut pun seketika masuk ke dalam kubus itu. Jason pun mencoba menutup pintu kubus itu sebelum kubus itu terendam air, dan saat mereka berdua hampir saja mati tenggelam, untungnya saja Jason berhasil menutup pintu kubus itu dan membuat mereka berdua selamat.
Setelah selamat dari peristiwa itu, Amanda pun menyarankan agar mereka melatih pikiran mereka agar bisa memfokuskan pikiran dan alam bawah sadar mereka agar mereka bisa sampai di dunia yang mereka inginkan. Kemudian saat mereka terbangun dari tidur mereka, Amanda dan juga Jason keluar dari kubus tersebut dan melihat bagaimana keadaan Velocity yang sangat berantakan. Mereka lalu mencari makanan di dalam Velocity yang berantakan itu. Namun seluruh ruangan di sana telah terkunci. Mereka kemudian harus bersembunyi dari seseorang yang ada di depan mereka. Dan saat orang itu mendekat, orang tersebut menodongkan senjata ke arah mereka berdua. Namun ternyata orang itu adalah salah satu staf dari Velocity dari dunia Amanda yang menjadi salah satu orang yang hilang saat menjelajahi kubus itu. Dia bernama Blair. Dan alangkah bahagianya Blair karena bisa bertemu kembali dengan Amanda. Lalu Blair mengajak Jason dan Amanda ke ruang kendali tempat tinggal Blair. Jason lalu bertanya mengenai situasi yang terjadi kepada Velocity yang terlihat berantakan ini. Blair lalu menjelaskan bahwa sebenarnya dia juga tidak tahu karena sewaktu dia tiba, Velocity sudah terlihat seperti ini. Tapi karena Blair bisa menghidupkan generator darurat, maka Blair bisa menyalakan listrik dan mengakses data-data yang ada di Velocity sebelumnya. Dan Blair pun memperlihatkan bagaimana rekaman CCTV dari Velocity di mana saat salah satu versi lain dari Blair keluar dari kubus itu, Blair lalu membawa sekelompok makhluk yang menyerang manusia dan akhirnya menyebar dan memusnahkan umat manusia di dunia tersebut. Lalu Jason dan Amanda mengajak Blair untuk pergi bersamanya ke dalam kubus itu dan pergi dari dunia tersebut. Tapi Blair yang masih merasa belum stabil secara emosi menolak ajakan Amanda. Blair masih ingin menenangkan dirinya. Jika dia telah siap, maka dia akan pergi sendirian. Setelah mendapatkan makanan dari Blair, maka Jason dan Amanda pun masuk ke dalam kubus itu kembali. Di dalam kubus itu, Jason mulai mencatat apa saja yang bisa memudahkannya merencanakan jalan keluar kembali ke dunianya. Dan setelah selesai, maka Jason membuka pintu kubus itu dan masuk ke dalam sebuah dunia. Di mana saat berada di dunia itu, Jason menyadari bahwa itu seperti gudang tempat di mana Jason ilmuwan menculik dan membawanya. Kemudian saat keluar dari area gudang, mereka berdua melihat bagaimana keadaan kota yang terlihat sangat sepi. Amanda pun mengajak Jason untuk segera kembali masuk ke dalam kubus tersebut karena situasinya yang sangat mencurigakan. Namun Jason akan pergi mengecek keadaan rumahnya dan juga keluarganya terlebih dahulu. Lalu dengan menggunakan mobil yang mereka curi dari sebuah parkiran, mereka pun akhirnya sampai di rumah Jason dosen. Tapi saat Jason bertemu dengan istrinya yaitu Daniela, Daniela terlihat dalam kondisi sakit. Di dalam rumah, Daniela memberitahu jika dia terkena virus yang menyebar. Lalu, tiba-tiba saja Amanda berteriak memanggil Jason karena ada sebuah mobil tentara yang datang. Jason lalu memberitahu jika istrinya sedang sakit dan perlu perawatan. Lalu saat salah satu dokter keluar dari mobil itu dan mengecek kondisi Daniela, asisten dokter itu lalu mengambil sampel darah dari Jason dan Daniela untuk memastikan mereka berdua tidak terinfeksi. Setelah memeriksa Daniela, dokter tersebut memberikan morfin dan menyuruh Jason menyuntikkan morfin itu kepada istrinya. Karena istrinya terkena virus dan sudah sangat parah, sudah tidak ada lagi cara untuk menyelamatkan Daniela. Jadi, untuk meringankan penderitaannya, maka dengan morfin itu akan membuat Daniela mati dengan tenang dan juga cepat. Mendengar itu Jason pun sangat sedih karena melihat Daniela akan mati. Tapi Amanda mencoba menenangkan Jason dan memberitahu jika Daniela yang sekarang yang dia lihat bukanlah Daniela yang ada di dunianya. Dengan perasaan sedih, Jason dosen pun masuk ke dalam dan memberikan morfin tersebut kepada Daniela lalu pergi kembali ke kubus. Setibanya di dalam kubus, Jason pun merasa sangat sedih walaupun Daniela itu bukan dari dunianya. Tapi tetap saja Jason merasa dan membayangkan jika Daniela di dunianya itu akan mati. Tak lama kemudian mereka kembali memasuki dunia lain, di mana saat mereka keluar ke jalanan terlihat ada begitu banyak orang, tidak seperti dunia yang tadi. Jason pun beranggapan jika dunia ini mungkin saja adalah dunianya. Dan saat Jason masuk ke dalam rumahnya lewat pintu belakang, Jason mengambil sebuah pisau untuk berjaga-jaga dan naik ke lantai atas. Dan saat Jason masuk ke dalam kamar Daniela, Daniela pun kaget melihat Jason membawa pisau. Daniela lalu memanggil putranya yaitu Charlie. Jason yang menyadari jika dirinya membuat Daniela ketakutan, lalu menjatuhkan pisau tersebut. Daniela lalu mengambil smartphone dan memanggil layanan darurat 911 dan memberitahu jika mantan suaminya yaitu Jason kabur dari penjara dan mencoba membunuhnya. Lalu tiba-tiba saja Charlie datang dan menyerang Jason.
Menyadari jika dunia itu bukanlah dunia yang Jason dosen cari, maka Jason akhirnya pergi dari rumah tersebut. Saat berada di luar, Jason lalu menyuruh Amanda untuk segera pergi dari dunia ini karena mereka telah memasuki dunia yang salah. Tapi karena sekarang Jason adalah buronan, maka mereka harus mencari cara agar bisa sampai di gudang tempat kubus itu sebelum tertangkap polisi. Maka Amanda lalu datang ke rumah ibunya di dunia itu. Namun saat bertemu, ibunya itu terlihat sangat ketakutan melihat Amanda. Lalu Jason menemukan foto Amanda yang telah meninggal dan memperlihatkan foto itu kepada Amanda bahwa di dunia ini Amanda telah meninggal. Melihat itu Amanda pun memeluk ibunya dan segera pergi dari rumah tersebut dengan membawa mobil ibunya di dunia itu. Sementara itu Jason ilmuwan mengajari Layton cara menggunakan kubus itu, di mana ternyata Jason ilmuwan akan mengajari Layton, dan setelah Layton bisa pergi ke dunia manapun yang dia suka, maka Layton akan membayar Jason ilmuwan dan membeli seluruh serum miliknya. Setelah mengajari Layton, Jason pun pergi kembali ke dunianya untuk mengambil serum yang akan dia jual kepada Layton. Dan setelah kembali ke dunia Jason dosen, Jason ilmuwan memberikan seluruh serum itu kepada Layton. Layton lalu bertanya apa rencana Jason setelah mendapatkan uang yang sangat banyak darinya itu. Jason kemudian menjelaskan jika dirinya akan menyegel kubus tersebut dan hidup damai bersama dengan keluarganya. Lalu pada malam harinya, Jason ilmuwan menjemput Charlie yang sedang bermain skateboard. Saat pulang, Jason memberikan es krim kepada Charlie. Namun karena Jason ilmuwan tidak tahu jika es krim yang dia berikan mengandung kacang, maka membuat alergi Charlie kambuh dan akhirnya dibawa menuju rumah sakit. Saat mengetahui anaknya masuk rumah sakit, Daniela lalu datang ke rumah sakit tersebut. Setibanya di sana, Daniela menanyakan perihal kondisi Charlie. Jason ilmuwan menjelaskan jika dirinya lupa kalau Charlie memiliki alergi terhadap kacang. Daniela sangat marah karena hal semacam itu Jason bisa lupa. Ya, padahal Daniela belum mengetahui jika Jason yang bersamanya saat ini adalah Jason dari dunia lain. Dan saat duduk bersama, Daniela melihat lengan Jason yang memiliki banyak bekas tusukan dari jarum suntik yang membuat Daniela menjadi sangat curiga kepada Jason. Dan pada keesokan harinya, Daniela pergi ke rumah sahabatnya yaitu Blair. Daniela menceritakan keanehan yang muncul dari Jason, di mana Jason sering keluar malam dan berpakaian rapi serta memiliki banyak uang. Terlebih lagi Daniela melihat ada begitu banyak bekas luka suntik di lengan Jason dan mengira Jason sedang menggunakan dan menjual narkoba. Mendengar itu, Blair menyuruh agar Daniela mengikuti kemana Jason pergi di malam hari. Lalu pada malam harinya, saat Jason ilmuwan telah mengantar Daniela kembali ke rumah, setelah melihat sebuah pameran lukisan, Jason ilmuwan langsung kembali pergi. Melihat itu, Daniela lalu mengikuti Jason dengan menggunakan mobil Charlie. Setibanya di sebuah gudang, Daniela pun bersembunyi dan melihat jika Jason masuk ke dalam salah satu gudang. Lalu saat Jason telah pergi, Daniela lalu mencoba masuk ke dalam gudang itu. Tapi gudang tersebut telah terkunci. Tapi karena pintu gudang itu masih bisa terangkat sedikit, maka Daniela lalu mengganjal pintu itu menggunakan sepatunya dan mengambil sebuah botol kecil dengan menggunakan besi. Dan setelah mendapatkan botol itu, Daniela lalu pergi ke rumah Ryan dan meminta Ryan untuk memeriksa apa isi kandungan dari botol yang dia temukan di gudang rahasia milik Jason. Beberapa hari setelah memeriksa isi dari botol itu, maka Ryan lalu menemui Jason. Saat bertemu dengannya, Ryan menyangka jika Jason ilmuwan telah mencuri idenya dengan mengembangkan sebuah serum yang kandungannya mirip dengan apa yang sedang Ryan kerjakan. Jason ilmuwan lalu meyakinkan Ryan jika dia tidak pernah berniat untuk mencuri penemuannya. Oleh karena itu, Jason membawa Ryan ke gudangnya, tempat Jason menyembunyikan kubusnya. Jason lalu menyuntikkan serum itu ke dirinya dan juga Ryan. Setelah itu, mereka lalu masuk ke dalam kubus tersebut. Jason pun menjelaskan jika serum itu dia gunakan untuk bisa masuk ke dalam keadaan superposisi, dan hal itu yang akan bisa membuatnya menuju dunia dan dimensi lain yang terkait dengannya. Mendengar itu membuat Ryan menjadi sangat antusias dan juga penasaran dengan dunia apa yang ada di balik pintu itu. Tapi sebelum membuka pintu itu, Jason ilmuwan memberitahu Ryan jika pikiran dan emosinya akan menentukan dunia yang akan mereka lihat. Untuk itu, Jason menyuruh Ryan agar tenang dan juga fokus. Kemudian Jason membuka pintu kubus itu dan tiba di dunia lain di mana kota Chicago terlihat sangat indah. Melihat itu Ryan menjadi sangat terpukau, tapi karena hal itu juga Ryan menyadari jika Jason yang bersamanya ini bukanlah Jason yang dia kenal. Mendengar itu, Jason lalu masuk ke dalam kubus itu lagi dan meninggalkan Ryan di dunia tersebut.
Setelah itu Jason memanggil beberapa orang pekerja yang akan menyegel kubus itu, di mana mereka akan mengecor kubus itu agar tidak ada lagi yang bisa masuk dan keluar dari kubus tersebut. Sementara itu Jason Dawson dan Amanda mencari dan terus saja mencari dunia di mana Jason Dawson berasal. Kali ini Jason menandai sebuah bar yang selalu dia kunjungi dan mencocokkannya dengan bar yang ada di dunianya. Dan setelah mendapatkan bar yang sesuai, Jason dan Amanda lalu pergi ke rumah Jason. Namun Jason menyadari jika itu bukan dunianya karena pintu rumah itu berwarna merah. Lalu Jason dan Amanda menginap di sebuah hotel. Amanda lalu memberitahu Jason jika serum mereka kini tersisa 10. Untuk itu mereka harus lebih fokus. Jika tidak, mereka berdua akan terdampar di sebuah dunia. Lalu pada keesokan harinya, Detektif Mason datang dan mengunjungi Jason ilmuwan. Detektif Mason menanyakan perihal Ryan yang dilaporkan menghilang. Daniela mengatakan jika dirinya bertemu dengan Ryan sekitar 5 hari yang lalu, sedangkan Jason ilmuwan bertemu dengan Ryan sekitar 3 hari yang lalu di sebuah bar. Setelah detektif itu pergi, Daniela memperlihatkan sebuah botol serum yang dia ambil dari gudang rahasia milik Jason, yang dia berikan kepada Ryan di apartemennya untuk memeriksa apa isi kandungan dari botol itu. Melihat itu, Jason lalu memberitahu jika itu adalah sebuah serum yang dia kembangkan bersama dengan Ryan, dan itu bukanlah sebuah barang terlarang, hanya saja memiliki efek yang cukup kuat bagi penggunanya. Karena adanya detektif Mason, maka membuat Jason pergi ke gudangnya dan membuka kembali kubus itu dengan memecahkannya dengan menggunakan palu. Jason lalu pergi ke dunia yang berbeda dan mengambil Ryan dari dunia tersebut untuk dibawanya menuju dunia Jason Dawson untuk menggantikan Ryan yang telah Jason ilmuwan tinggalkan di sebuah dunia. Setelah itu Jason membawa Ryan menuju rumahnya. Sementara itu Amanda memberikan saran kepada Jason Dawson agar mencari dunia yang bisa mereka tinggali untuk menenangkan emosi agar pikiran mereka tidak kacau. Maka mereka pun sampai di sebuah dunia di mana kota Chicago terlihat berbeda, terlihat lebih modern. Mereka kemudian berjalan-jalan di tengah kota Chicago itu yang memiliki suasana yang berbeda dengan kota Chicago di dunia mereka. Kemudian mereka mengganti baju dan makan di sebuah restoran yang memiliki pemandangan lain kota Chicago yang sangat indah. Setelah mereka berdua makan, Amanda memberitahu kepada Jason jika dirinya ingin tinggal di kota itu karena menurutnya mereka tidak bisa terus saja bersama karena serumnya pasti akan habis. Dan menurutnya bisa saja selama ini pencarian dunia Jason terganggu karena emosi dari Amanda. Jadi Amanda memutuskan untuk tinggal dan menetap di dunia tersebut. Amanda juga mengajak Jason untuk tinggal bersamanya di dunia itu, tapi Jason Dawson tetap pada pendiriannya untuk tetap pergi mencari keluarganya di dunia asalnya. Lalu mereka pun berpisah, di mana Amanda tinggal, sedangkan Jason kembali ke dalam kubus. Setelah masuk ke dalam kubus, Jason Dawson lalu kembali memakai serum itu dan masuk ke dalam sebuah dunia. Saat itu, Jason Dawson berencana membunuh Jason yang berada di dunia tersebut untuk menggantikannya. Namun Jason membatalkan niatnya tersebut. Kini tersisa 1 botol serum lagi. Jason Dawson pun menulis segala hal tentang dia dan istrinya, yaitu Daniela, karena hanya ini satu-satunya kesempatan yang tersisa yang dia punya agar bisa kembali ke dunianya. Setelah menyuntikkan serum terakhir itu, maka Jason Dawson pun membuka pintu kubus dan masuk ke dalam sebuah dunia. Di mana saat Jason Dawson keluar, Jason pun bingung melihat kubus itu pernah tertutupi dengan semen. Lalu Jason Dawson pergi ke bar tempat dia biasa minum. Setibanya di sana, Jason menanyakan kepada bartender itu apakah dia mengenalnya atau tidak. Bartender itu pun berkata jika dia tentu saja mengenal Jason. Mendengar itu, Jason Dawson lalu memeluk bartender langganannya itu dan segera pergi ke rumahnya. Lalu saat tiba di rumahnya, Jason melihat Charlie dan Daniela yang sedang duduk bersama. Dan tiba-tiba saja, Jason ilmuwan datang. Jason ilmuwan itu memberitahu Charlie dan Amanda jika dia telah bertemu dengan Ryan dan mengantarnya pulang ke rumahnya. Jason ilmuwan juga telah memberitahu detektif Mason jika Ryan telah kembali. Padahal itu adalah Ryan dari dunia lain. Setelah melihat keluarganya bersama dengan Jason ilmuwan, maka Jason Dawson lalu pergi ke sebuah toko senjata. Jason Dawson berencana membeli sebuah senjata untuk membunuh Jason ilmuwan. Namun karena Jason Dawson tidak memiliki sertifikat dari kepolisian, maka Jason Dawson pun hanya membeli sebuah pisau dan semprotan lada. Lalu setelah beberapa saat, Jason Dawson kembali datang. Pelayan toko itu pun bingung karena Jason sudah datang beberapa menit yang lalu untuk membeli sebuah senjata. Pelayan itu menyangka jika mereka adalah kembar. Mendengar itu membuat Jason Dawson bingung karena ada Jason lain yang sama sepertinya kembali juga ke dunia ini. Kemudian Jason Dawson menyewa kamar di sebuah hotel dekat rumahnya. Jason Dawson mempersiapkan diri untuk membunuh Jason ilmuwan. Lalu saat Jason Dawson keluar, alangkah terkejutnya dia
karena melihat dirinya yang berada di hotel itu juga. Lalu Jason mengejar versi lain dari dirinya itu. Namun saat berada di jalan, Jason lalu diikuti oleh versi lain dari dirinya yang lain lagi. Karena panik, maka Jason dosen pun masuk ke dalam bar langganannya. Lalu saat memesan minum, alangkah terkejutnya Jason karena melihat versi lain dari dirinya yang lebih dulu memesan minum dan telah duduk di dalam bar tersebut. Lalu Jason pun menghampiri versi lain dari dirinya itu. Mereka berdua pun bercerita tentang bagaimana mereka bisa sampai ke dunia ini. Setiap versi dari Jason dosen berbeda penampilannya, tapi tetap dari dunia yang sama. Jason menjadi banyak karena dari akibat dari pilihannya saat menjelajahi alam semesta dengan kubus tersebut. Dan dari pilihan-pilihannya itu membuat berbagai macam versi dari Jason dosen, tapi tujuan mereka tetap sama, yaitu membunuh Jason ilmuwan. Lalu pada pagi harinya, Jason makan di sebuah restoran. Lalu tiba-tiba saja datang seorang polisi wanita yang di dalam dunia Jason dosen. Dia adalah Lawrence. Lawrence lalu membawa Jason menuju kantor polisi karena membuat kegaduhan di restoran tersebut. Sementara itu, Jason ilmuwan mengajak Charlie menuju Chicago University untuk melihat-lihat kampus tersebut. Saat mereka hendak berkeliling kampus, Jason ilmuwan melihat Jason dosen yang datang menghampiri mereka. Tapi ingat guys, ini hanya Jason dosen versi lain, bukan yang asli. Jason ilmuwan lalu mengajak Charlie masuk ke dalam perpustakaan untuk menghindari Jason dosen tadi. Namun, karena Jason dosen terus saja mengikutinya, maka Jason ilmuwan menyuruh Charlie agar menuju mobil dan membawanya ke depan gerbang kampus. Lalu saat Charlie telah pergi, Jason ilmuwan lalu memancing Jason dosen itu naik ke lantai atas. Mereka pun terlibat kejar-kejaran di lantai atas perpustakaan tersebut. Lalu saat Jason ilmuwan melihat Jason dosen di depan pintu toilet, maka Jason ilmuwan lalu mendorong Jason dosen itu masuk ke dalam toilet tersebut. Mereka pun akhirnya terlibat perkelahian. Namun versi lain dari Jason dosen ini harus tewas dicekik oleh Jason ilmuwan. Setelah membunuh versi lain dari Jason dosen, Jason ilmuwan lalu menyembunyikan mayatnya di dalam sebuah toilet dan menguncinya. Lalu Jason ilmuwan menemui Charlie di depan gerbang kampus dan segera pergi dari sana. Sementara itu Jason dosen yang dibawa ke kantor polisi mendapatkan jaminan dari Daniela yang datang ke kantor polisi itu. Melihat istrinya yang datang mengeluarkannya membuat Jason dosen sangat senang. Jason dosen lalu mencoba memberitahu tentang situasi yang sedang terjadi, bahwa Jason yang selama ini bersamanya adalah Jason dari dunia lain. Mendengar itu tentu saja membuat Daniela bingung dan sama sekali tidak mempercayainya. Lalu Jason dosen menyuruh Daniela agar menelpon nomor handphone Jason untuk mengujinya dan mengatakan jika dia ingin pergi liburan Natal ke salah satu daerah yang bernama Keys seperti tahun lalu, padahal mereka tidak pernah ke sana. Kemudian Daniela pun menelpon Jason dan mengatakan hal tersebut, dan benar saja Jason di dalam telepon itu mengiyakan ajakan Daniela dan langsung membuat Daniela terkejut. Daniela lalu ingin bergegas pulang dan menjemput Charlie dan akan membawanya pergi. Lalu Daniela menyuruh Jason dosen agar menemuinya di tempat yang bernama The Beer. Tak lupa, Daniela memberikan kode yang bernama Jupiter kepada Jason untuk memastikan dia adalah Jason yang asli. Setibanya di rumah, Daniela melihat Jason ilmuwan sedang mengemasi baju-bajunya. Jason ilmuwan itu lalu menyuruh Daniela untuk segera mengemasi barang-barangnya juga, dan nanti akan dijelaskan di perjalanan kenapa mereka harus pergi. Lalu saat di lantai bawah, Daniela mengirimkan pesan kepada anaknya Charlie untuk segera pergi dari rumah tersebut karena Jason yang mereka lihat bukanlah Jason yang mereka kira. Kemudian Daniela mengajak Jason ilmuwan untuk mengambil koper miliknya yang berada di dalam rubana, dan saat mereka berdua masuk, Daniela mendorong Jason ilmuwan hingga membuatnya pingsan setelah terjatuh dari tangga. Kemudian Daniela menguncinya di dalam rubana tersebut. Daniela lalu pergi membawa Charlie dengan menggunakan mobil. Namun mereka kemudian dihadang oleh Jason dan menyuruh Daniela dan Charlie agar masuk ke dalam mobil yang Jason dosen kendarai. Di dalam mobil tersebut, Jason dosen menjelaskan jika yang bersamanya selama ini adalah Jason dari dunia lain, bukan dirinya. Mendengar itu membuat Daniela menyadari bahwa Jason yang berada di sampingnya tersebut adalah versi lain dari Jason. Dan karena mencoba menjelaskan dirinya, maka membuat Jason tidak fokus dan akhirnya mereka kemudian ditabrak oleh sebuah mobil. Yang untungnya saja Daniela dan Charlie tidak terluka dari tabrakan tersebut. Dan saat mereka keluar, ternyata yang menabrak mereka adalah versi yang lainnya lagi dari Jason. Lalu Daniela segera kabur dari kedua versi Jason tersebut. Mereka berdua lalu menemui Jason di tempat yang sudah mereka sepakati. Tapi sebelum itu, Daniela meminta kepada Jason agar memberitahu kode yang dia berikan. Dan karena Jason tersebut adalah Jason yang asli, maka Jason pun menyebutkan kata Jupiter sebagai kode mereka.
Sementara itu Jason ilmuwan yang telah sadar didatangi Jason dosen, tapi dalam versi yang lain. Jason dosen itu meminta kepada Jason ilmuwan agar memberikan lokasi di mana keluarganya berada, tapi Jason ilmuwan sama sekali tidak mengetahuinya di mana Daniela dan Charlie berada karena dirinya pingsan setelah didorong oleh Daniela. Lalu pada keesokan harinya, Jason versi lain itu terus mencoba mencari di mana keberadaan Daniela dan juga Charlie. Namun saat mengeceknya, lokasi dari HP Daniela dan juga Charlie telah mati dan juga tidak ada transaksi yang terlihat yang bisa menjadi petunjuk. Lalu saat Jason versi lain ini melihat sebuah pesan dari Blair, di mana ternyata Jason pergi dengan menggunakan mobil milik Blair. Jason versi lain ini pun mencoba untuk memanggil Blair datang ke rumahnya agar bisa melacak mobil Blair berada. Kemudian saat Blair telah tiba, Blair melihat ada sebuah bercak darah di tangga. Maka Blair lalu naik dan mengecek lantai atas. Saat berada di atas, Blair lalu mendengar ada suara dari dalam lemari di sebuah kamar. Dan saat Blair membukanya, ternyata ada Jason yang sedang terikat. Lalu muncul Jason versi lain dari arah luar. Melihat ada dua Jason, membuat Blair bingung. Namun Jason versi lain mencoba menjelaskan, tapi untuk saat ini Jason versi lain itu meminta kepada Blair agar memberikan handphone miliknya agar dia bisa melacak di mana keberadaan Daniela dan juga Charlie. Tapi Blair menolak memberikan handphonenya. Blair lalu memukul Jason dan keluar dari kamar tersebut. Tapi Jason versi lain ini menembakkan pistol dan menyuruh Blair untuk kembali dan memberikan handphonenya. Dengan perlahan-lahan Blair pun mendatangi Jason. Namun saat ingin memberikan handphonenya, Blair ternyata menyemprotkan semprotan lada ke wajah Jason. Kemudian Blair mengambil pistol milik Jason versi lain itu dan menodongkan pistol tersebut ke arahnya. Di tempat lain, Jason dosen yang asli membawa Daniela dan Charlie pergi ke salah satu rumah yang disarankan oleh Charlie, di mana rumah itu adalah rumah salah satu teman Charlie yang sedang pergi berlibur. Kemudian saat Daniela dan Charlie sedang beristirahat, Jason lalu melihat pesan yang berada di inboxnya melalui komputer di rumah itu. Saat Jason sudah login, terlihat ada begitu banyak akun dari berbagai versi dari Jason yang mencoba mencari dan bernegosiasi dengan Jason yang asli. Melihat itu membuat Jason mengambil sebuah tongkat di perapian untuk berjaga di depan pintu dan memastikan tidak ada Jason versi lain yang datang ke rumah tersebut. Lalu saat Jason terbangun di pagi hari, Jason lalu menemui Daniela yang sedang menikmati indahnya matahari terbit di belakang rumah. Lalu Jason menjelaskan jika di dalam pikirannya kadang-kadang Jason berandai-andai dan mungkin karena hal itulah yang membuat Jason ilmuwan bisa masuk ke dalam dunia ini. Kemudian saat mereka makan malam bersama, Jason memberikan gambaran mengenai realitas yang telah dia lalui, di mana menurutnya semua realitas dan kemungkinan yang telah mereka pikirkan itu hidup dan berdampingan dengan mereka. Hanya saja ada sebuah tirai atau penghalang yang memisahkan yang tidak bisa dilihat oleh mata. Kemudian saat Daniela dan Charlie telah tidur, maka Jason ingin berjaga di ruang depan. Tapi tiba-tiba saja Jason melihat ada bayangan yang tiba-tiba saja melintas. Karena curiga, maka Jason lalu mengeceknya keluar. Lalu saat Jason berada di halaman rumah, Jason melihat salah satu dirinya yang sedang terluka. Kemudian Jason juga melihat salah satu versi lain dari dirinya tewas karena tertembak. Melihat itu Jason lalu kembali ke rumah. Daniela yang mendengar suara tembakan itu pun seketika turun. Jason lalu menyuruh Daniela agar membangunkan Charlie. Dan saat Jason sedang menutup pintu dari arah belakang, Jason versi lain muncul dan menodongkan senjata kepadanya. Lalu Jason versi lain itu menyuruh Jason yang asli agar membuka semua pakaiannya dan memberikan kode rahasia yang diberikan oleh Daniela. Dan saat Jason hendak memberitahu kode tersebut, tiba-tiba saja Jason menyerang Jason versi lain itu dan mereka pun terlibat perkelahian. Tiba-tiba saja Jason ilmuwan muncul dan menembak Jason versi lain tersebut. Lalu saat Daniela dan Charlie turun dari lantai atas, Jason ilmuwan itu menjelaskan jika dia akan membantu mereka bertiga keluar dari situasi ini. Jason ilmuwan lalu memberikan kunci mobil yang dia bawa dan menyuruh mereka bertiga untuk segera pergi. Dan saat mereka hendak pergi, mereka dihadang oleh salah satu versi lain dari Jason lagi. Mau tidak mau, Jason pun menabrak versi lain itu dan membunuhnya. Di dalam perjalanan, Daniela dan juga Jason pun bingung kemana mereka akan pergi. Lalu tiba-tiba saja Charlie menemukan tas yang berisi kotak serum dan menemukan sebuah handphone dari Jason ilmuwan, di mana Jason ilmuwan menyuruh mereka untuk memutar rekaman dari handphone tersebut. Daniela lalu memutar rekaman suara dari handphone tersebut dan terdengar suara dari Jason ilmuwan yang menyuruh mereka bertiga untuk pergi dari dunia ini dengan menggunakan serum dan kubus tersebut karena dunia ini sudah tidak aman lagi untuk mereka. Setelah mendengarkan saran dari Jason ilmuwan, maka Daniela
dan Jason pun memutuskan untuk pergi dari dunia tersebut. Sampainya di gudang, mereka lalu pergi ke dalam bawah gudang. Namun saat mereka hampir sampai di lokasi kubus itu berada, Jason, Daniela dan juga Charlie melihat ada begitu banyak Jason versi lain yang sedang menunggu mereka. Namun salah satu dari Jason versi lain itu memberitahu jika mereka menunggu hanya untuk melihat Jason, Daniela dan Charlie pergi mencari dunia dan memulai hidup baru dan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Mendengar itu, Jason, Daniela dan Charlie pun turun dan perlahan-lahan berjalan masuk ke dalam kubus itu. Dan setelah menyuntikkan serum tersebut, mereka bertiga lalu berjalan di lorong kubus itu. Dan setelah merasa lebih baik, Jason lalu menyuruh Charlie agar membuka pintu kubus itu dan membayangkan dunia yang dia inginkan. Dan setelah Charlie membuka pintu kubus tersebut, mereka bertiga lalu melangkah masuk ke dunia baru yang kita tidak bisa lihat bagaimana dunia itu. Dan film pun berakhir. Jadi secara ringkas, begini guys, ada dua orang yang menjadi tokoh utama dalam film ini. Jason yang punya keluarga dan Jason yang tidak memiliki keluarga. Jason yang memiliki keluarga ini bekerja sebagai dosen, sedangkan Jason yang tidak memiliki keluarga adalah seorang ilmuwan, di mana Jason ilmuwan ini menciptakan sebuah kubus yang bisa menjadi alat untuk berpindah-pindah dunia dan dimensi. Nah, kubus ini terbuat dari besi aluminium yang kedap suara dan juga udara. Dan mereka bisa bertahan di dalam kubus itu jika mereka memakai sebuah serum yang dibuat oleh Ryan. Serum itu disuntik masuk ke dalam pembuluh darah atau diminum secara langsung. Nah, di sini uniknya guys, nggak kayak film-film science fiction yang pakai editan portal kayak atau apa kayak untuk berpindah dimensi. Di sini hanya menyuntikkan serum, terus masuk ke dalam kubus dan langsung pindah dimensi. Mereka juga harus menyesuaikan pikiran mereka sebelum membuka pintu itu, karena dunia yang akan mereka masuki tergantung dari pikiran orang yang ada di dalam kubus tersebut. Dan di akhir film kita diperlihatkan bagaimana ada begitu banyak Jason yang datang kembali ke dunianya melalui kubus itu. Itu terjadi karena setiap tindakan yang dilakukan Jason Dawson membuat begitu banyak probabilitas atau kemungkinan yang terjadi. Misal, Jason Dawson membuka pintu kubus dan masuk ke dalam dunia lain. Nah, di sana Jason Dawson mendapatkan bahaya dan harus berusaha agar bisa kembali ke dalam kubus. Nah, setelah di dalam kubus, pikirannya menjadi kacau dan membuka pintu lagi dan masuk ke dalam dunia yang lain lagi. Nah, tindakan-tindakan seperti inilah yang membuat Jason versi lain terlahir. Oke, secara keseluruhan filmnya sangat bagus, beda dengan yang lain guys, karena memadukan unsur sains dan pengetahuan di dalam film ini. Kalau kalian ada kesempatan, nonton ya guys. Oke Sobat Molly, itu di alur cerita series Dark Matter. Jika suka silahkan like dan subscribe. Dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.